dan siap untuk berkontribusi bagi bangsa dan juga agama, insya Allah. Ini patut kita syukuri. Kita anak-anak muda berkumpul di malam hari ini, mudah-mudahan diturunkan keberkahan untuk kita semua. Kita baca salat untuk Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Oh, Sayyidina iya. Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mudah-mudahan juga berkumpul di tempat ini melalui Zoom ini adalah bagian dari mengaplikasikan cinta kita kepada beliau, kepada Nabi kita, sang teladan kita, sang pemimpin kita yang mudah-mudahan aktivitas ini kalau seandainya Rasulullah melihat kita, beliau bangga. Ada sekumpulan anak-anak muda yang tengah mempersiapkan diri, belajar dan diskusi untuk siap meneruskan perjuangan beliau. Siap ya? Masya Allah. Saya sangat senang sekali diundang sama Kapten Wasril Tanjung, sahabat saya, juga sekaligus guru saya. Ya, saya banyak belajar juga dari beliau ini. Jadi teman-teman beruntung didampingi oleh Kapten muda yang sangat luar biasa. Terima kasih Kapten atas undangannya. Insya Allah nanti kita juga undang beliau. Kita kolaborasi dengan Akademi Pemimpin Muda di Provinsi Banten. Siap. Eh, Teman-teman semua, saya melihat ini anak-anak muda semua ya. Insya Allah, kalaupun di atas 30 mungkin ada, tapi semangatnya insya Allah semangat muda. Nampak sekali dari akunnya, dari wajah-wajahnya yang tampil nih. Wah, gitu ya. Meskipun malam masih menyala matanya. Artinya memang betul di sini adalah anak-anak muda semua. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua? Gimana tepuk tangannya? Gini ya? Oke. Yeay. Atau kasih kasih raise hand juga boleh atau kasih api-api boleh silakan ya. Teman-teman, kita mulai dengan bersama-sama menanamkan, menumbuhkan kesadaran bahwa malam hari ini kita berkomitmen untuk menjadi anak muda yang berkontribusi bagi bangsa dan agama, insya Allah. Oleh karena itu, kita awali bersama-sama forum ini, pertemuan ini, dengan niat yang benar, dengan niat yang lurus, untuk mengharapkan pertama keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apapun nanti yang kita dapatkan, apabila itu adalah kebaikan, kita bersama-sama praktekkan dan amalkan. Siap ya? Kalau untuk itu teman-teman boleh coba untuk mengawalinya sebelum saya lanjutkan, saya ingin cek dulu nih, apakah benar-benar teman-teman menyimak dan mendengarkan kata-kata saya atau hanya sekedar join saja. Coba di kolom chatnya tuliskan satu kalimat atau bahkan satu kata jika memang terlalu panjang yang menggambarkan semangat teman-teman pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan malam hari ini. Boleh kalimat Bismillah, saya semangat, saya siap belajar, atau apapun yang mencerminkan suasana hati teman-teman. Silakan tulis. Menyala-nyala, oke, strik, siap, Wah, menyala bangku, oke, Salman. Allah Akbar, Alhamdulillah, mantap. Terus semuanya silakan, semuanya pastikan berarti ini cukup antusias dan hadir semua. Silahkan. Randy, salam kenal semuanya teman-teman. Nurul, wah dahsyat ini. Muhammad Salman, Safitri, Ihwang ya. Wah ini strik up di TikTok 100.000. Isyam ya. Membara. Oke, silakan yang belum, silakan untuk nyalakan dulu jarinya gitu ya. Sambil kameranya juga on cam jika memungkinkan ya. Menunjukkan bahwa kita memang serius belajar dan kita anak muda yang siap menatap masa depan dan juga siap ditatap oleh sahabat kita wajahnya. Ya, itu kita percaya diri kan. Itu terutamanya adalah kita menunjukkan bahwa kita memang serius dan semangat untuk belajar. Silakan open kameranya jika memungkinkan ya, tapi jika tidak memungkinkan jangan dipaksakan. Oke, teman-teman. Saya belum ganti background ya, tapi nanti lama lagi nih. Saya lanjut dulu saja ya. Ini habis kegiatan sebelumnya. Oke, teman-teman. Saya izin untuk share screen ya, untuk bersama-sama sebagai bahan kita diskusi. Yang belum menuliskan satu kalimatnya, silahkan dituliskan.
dengan sungguh-sungguh, dengan serius, atau minimal teman-teman ucapkan kata Bismillah. Malam hari ini saya diberikan tugas yang cukup luar biasa oleh Kapten Wasril ini. Kita akan bersama-sama diskusi tentang kiat menjadi pribadi yang tangguh dan berpengaruh. Betul sekali, saya sepakat bahwa dua kata ini pertama, sangat berkaitan sekali. Ketangguhan itu akan mempengaruhi atau akan menjadikan kita setelah melewati masa-masa sulit gitu ya, akan menjadi pribadi yang berpengaruh. Begitu juga tidak bisa kita berpengaruh tanpa melewati eh, cobaan, tanpa melewati latihan, dan itu semua dilewati dengan penuh kerja keras. Butuh mentalitas yang tangguh, mentalitas yang kuat. Tanpa itu semua, tidak ada tokoh besar, tidak ada tokoh berprestasi kalau dia lembek. Kalau dia seperti stroberi tadi singgung ya. Stroberi itu kelihatannya manis, kelihatannya bagus, enak gitu ya. Tetapi ternyata dia begitu rapuh. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini menjadi anak-anak muda yang tangguh dan siap berpengaruh. Artinya kita siap bermanfaat dan berkontribusi untuk bangsa dan agama. Siap teman-teman? Boleh api-apinya dan katakan saya siap. Oke. Jika siap kita lanjutkan. Ini saya anggap saja ketika saya memberikan instruksi kepada teman-teman untuk menuliskan, itu saya minta teman-teman berbicara. Tapi karena kita lewat online, mungkin tidak memungkinkan nanti semua bicara begitu ya. Nah, boleh pakai jari saja untuk pada malam hari ini. Nanti kalau ketemu sama Kapten Wasril, boleh tuh. Ungkapkan, sampaikan. Untuk malam hari ini mungkin nanti ada beberapa yang bicara, silakan. Tapi ketika saya minta untuk tuliskan, tuliskan saja. Pakai jari bicaranya. Siap, teman-teman? Siap ya. Oke, teman-teman. Kita mulai. Tadi sudah sedikit disampaikan tentang saya. Saya Mujang Kurnia, aktivitas saya di Provinsi Banten. Saya mengelola rumah prestasi yang saya kelola. Kita memberikan beasiswa, pendampingan anak-anak muda di rumah prestasi, khususnya di program Akademi Tahfiz dan juga kepemimpinan. Alhamdulillah sudah berjalan sejak 2018 dan kemarin 2021 eh, saya dipanggil begitu ya sama Dispor dan Kementerian Pemuda Olahraga ternyata untuk diberikan penghargaan memang lewat seleksi yang cukup ketat yaitu penghargaan pemuda pelopor. Alhamdulillah itu sebenarnya mungkin bonus saja ya. Kita tidak mengharapkan, kita tidak menuju itu, tugas kita adalah berkarya dan berkontribusi. Itu teman-teman, tadi yang belum follow Instagram saya juga boleh silakan di follow ya. Ini beberapa ini saja, selebihnya teman-teman bisa cari di Google dan media sosial untuk silaturahim berikutnya. Oke teman-teman, saya akan mulai dari sini. Ini adalah foto saya sekitar 15 tahun yang lalu di sekolah, depan sekolah. Saya itu termasuk tidak punya foto waktu sekolah dan kecil. Jadi bahaya juga sebenarnya. Nanti kalau dianggap punya ijazah palsu, saya tuh termasuk tidak punya bukti untuk menjelaskan bahwa saya pernah sekolah gitu. Karena dulu saya hidup dalam kondisi tidak memiliki kamera, HP, dan yang lainnya. Jadi ini sekolah saya berada di posisinya di ujung Pulau Jawa. Tahu Pulau Jawa ya teman-teman, meskipun kita lintas nih ya. Dari pulau teman-teman itu, lihatlah Pulau Jawa. Kepala Pulau Jawa itu setelah Jakarta itu ada Banten, paling ujung sekali Banten. Dan paling ujungnya Banten, itu kampung saya, gitu ya, kurang lebih. Mirisnya, kepala itu harusnya yang bagus dong, yang paling kelihatan dong, betul ya. Tetapi ternyata tidak demikian. Banten itu termasuk provinsi, terutama daerah saya adalah sampai hari ini masih daerah tertinggal. Saya sekolah nih, di sekolah saya angkatan keempat, belum ada internet, belum ada, jarang sekali yang punya HP. Sampai hari ini di kampung saya, itu kalau saya pulang, HP pasti tidak dilihat karena tidak ada sinyal. Itu ya sampai sekarang. Jadi kampung saya itu cukup pelosok. Jadi saya lahirlah di situ, dari kampung, dari pelosok banget kampungnya. Jadi dari kampung ke kampung lagi, ke dalam lagi begitu.
Perjalanannya kalau dulu batu-batu, jelek begitu ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah lumayan bagus. Mirisnya, udah saya di kampung, saya ceritakan ini sebentar untuk apa ya, membuka dulu perkenalan lebih lebih detail begitu ya. Siapa sih Mujang itu gitu ya. Tadi kan disampaikan saya pemuda pelopor, saya mengelola rumah prestasi, menulis buku begitu ya, diundang ngisi materi kemana-mana. Saya sampaikan ini mudah-mudahan menambah rasa syukur teman-teman dan mengambil hikmah. Mungkin teman-teman memiliki kondisi seperti saya atau jauh lebih baik daripada saya. Nanti kita temukan apa nama jawabannya. Setelah dari pelosok, saya nyaris tidak punya masa depan karena tidak diizinkan sekolah sejak lulus SD. Jadi lulus SD, saya udah dilarang-larang untuk ke tingkat SMP, SMK, apalagi kuliah. Bisa ditebak ya kenapa? Ya, orang kampung tidak mampu, begitu ya. Nah, itu kondisi saya. Tetapi karena saya melihat orang lain pada sekolah, saya cuma ikut-ikutan. Kemudian saya pernah dipermalukan. Ini di buku saya sebenarnya saya ulang cerita-ceritanya biar menginspirasi banyak orang. Saya dipermalukan di lapangan sekolah misalkan karena setiap semester bahkan semester setiap tahun tuh selalu nunggak, tidak boleh ikut ujian. Dan diumumkan pernah, kamu Mujang kalau mau ikut ujian, ini di lapangan nih, kamu bikin surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, baru kamu boleh ikut ujian. Atau saya disuruh untuk beresin satu lingkungan sekolah dulu agar bisa ikut ujian. Sambil ketika keliling itu hati saya menangis. Begini banget jadi orang miskin begitu ya. Untuk sekolah aja susah. Tapi saya lihat di TV, gitu ya, di TV kan cuma ada TV itu di kampung, punya tetangga gitu saya nonton. Kok orang-orang enak banget hidupnya gitu ya. Ada yang jadi pejabat, jadi ini, jadi itu, gitu. Ketika saya main ke kota dibawa sama guru saya, oh, kok di kota banyak gedung yang bagus, yang tinggi. Wah, gimana mereka bisa bisa seperti itu? Saya bilang. Bisa kebayang ya, saya orang kampungannya seperti apa. Kok bisa seperti itu? Saya tanya guru saya, bagaimana saya bisa seperti mereka? Ya kamu harus punya ilmu, katanya gitu. Ya kamu harus belajar. Karena mereka semua itu yang jadi pejabat, jadi pembangun yang berkontribusi bangun daerah dan yang lain, mereka semua berilmu. Maka saya bertekad untuk lanjutkan sekolah, lanjutkan kuliah. Yang di otak saya, di pikiran saya harus lanjut sekolah, saya harus kuliah. Meskipun dipermalukan karena tidak punya modal dan tidak bisa bayar sekolah. Saya lewati kondisi-kondisi tadi, dan alhamdulillah yang tadinya saya tidak pernah berprestasi bahkan sampai dengan SMP itu saya tidak terlalu berprestasi gitu ya, bahkan temannya juga nggak ada, tampil di depan pun saya nggak bisa karena pemalu, sering dibully dan yang lainnya. Tetapi ketika saya masuk di sekolah ini di SMK, saya buktikan saya belajar sungguh-sungguh, saya lupakan main nongkrong nggak jelas, saya lebih pilih perpustakaan, saya datang ke musola untuk sholat duha ketika jam istirahat. Satu, saya lakukan itu karena nggak punya jajan ya. Kedua, karena saya pengen mendekatkan diri kepada Allah dan kepada ilmu di perpustakaan dan di musola. Saya selalu ya Allah, pintarkan saya, cerdaskan saya, berikan saya kemampuan, kuliahkan saya tanpa biaya orang tua. Saya udah berdoa begitu sejak di sekolah ini. Dan ternyata alhamdulillah tahun pertama orang tua saya baru dipanggil ke sekolah untuk menerima penghargaan sebagai siswa terbaik. Dari situ saya mulai percaya diri. Ternyata saya bisa berprestasi. Orang tua saya yang tadinya tidak begitu mensupport, mulai berpikir, oh anak seperti ini harus didukung. Sampai 3 tahun saya berturut-turut ternyata alhamdulillah membawa orang tua saya naik panggung untuk menerima penghargaan sebagai siswa terbaik. Dari situ saya semakin percaya diri. Ternyata bisa berubah kalau punya kemauan kuat dan sungguh-sungguh untuk berikhtiar. Maka saya niatkan untuk kuliah. Saya lapor ke ibu saya, Bu, saya mau kuliah. Waduh, Mujang, udah nggak bisa. Udah ampun pokoknya kalau kuliah. Sekolah aja susah. Tapi saya bilang, Bu, bismillah. Saya akan tetap berangkat. Saya cukup minta doa restu. Saya akan ikhtiar sebisa saya. Dan saya kuliahnya pengen di kota. Tidak mau di kampung. Karena ya kalau di kampung, ya begini, gini-gini saya bilang gitu. Dan memang nggak ada kampus juga kan. Maka saya berangkat. Hanya modal doa restu. Dan alhamdulillah. Saya dengan kepercayaan diri karena ternyata waktu di SMK bisa berubah kalau punya kemauan kuat. Maka saya kuliah modal nekat tanpa biaya orang tua, tidur hanya awal-awal di teras masjid, numpang di sekretariat organisasi, begitu ya.
dan saya tidak pernah ngekos selama kuliah dan alhamdulillah bisa lulus. Maka sekarang kenapa rumah prestasi salah satunya ada adalah karena saya merasa dulu saya difasilitasi banyak orang tempat tinggalnya. Maka hari ini rumah prestasi itu menjadi fasilitas untuk tempat anak-anak muda daripada ngekos gitu ya, kita fasilitasi. Bahkan konsumsi dan di rumah prestasi kita siapkan. Meskipun ya itu butuh perjuangan begitu ya. Nah, ini berlatar belakang dari situ saya pengen saya berkontribusi begitu ya. Nah, ini ketika saya lulus, alhamdulillah saya selesaikan kuliah tanpa biaya orang tua. Mereka tahunya saya lulus begitu ya. Dan ternyata bisa. Maka saya tulis tuh buku judulnya Semua Bisa Kuliah. Saya ceritakan bagaimana kuliah tanpa biaya orang tua, bahkan tanpa beasiswa. Saya menerima beasiswa itu di semester pertengahan kuliah, semester 4 apa 5 begitu. Itu pun ditawarkan. Karena aktif di organisasi dan alhamdulillah nilai juga cukup bagus. Awal-awal saya hanya berwirausaha, terus ya cari penghasilan dengan jualan apa begitu ya. Alhamdulillah nggak jual diri ya. Ternyata sekali lagi bisa. Nah, teman-teman, saya suka sekali kalimatnya Swat Johnson ini ya. Urusan kita dalam kehidupan bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi untuk melampaui diri sendiri. Jadi nggak harus, wah saya harus juga tuh kayak Mujang, nggak bisa, nggak harus ya. Urusan kita adalah untuk melampaui diri sendiri, untuk memecahkan rekor kita sendiri. Yang tadinya tidak pernah berprestasi, kita ikhtiarkan, kita tekadkan untuk berprestasi. Yang tadinya apa namanya mungkin banyak nongkrong nggak jelas, banyak ya menghabiskan uang orang tua dan yang lainnya, ya saatnya kita berbalik begitu untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Selalu begitu. Nah, ini adalah eh, motivasi bagi saya untuk saya harus lebih baik. Meskipun saya terinspirasi dari banyak orang begitu ya. Nah, itu sebagai pengantar. Mungkin di antara teman-teman ada yang nasibnya sama dengan saya. Tapi kelihatan dari wajah-wajahnya di sini sepertinya lebih baik daripada saya. Jadi kalau lebih baik, insya Allah seharusnya masa depannya bisa lebih baik daripada saya. Lebih banyak kontribusinya. Lebih hebat, lebih keren. Bukunya bukan hanya 2 judul, tapi mungkin di masa kuliah sebelum lulus udah bisa menerbitkan 5 buku dan yang lainnya gitu ya. Karena teman-teman mungkin terfasilitasi oleh orang tua, didukung, disupport, bahkan mendapatkan beasiswa sejak awal. Harusnya ini menjadi kesempatan untuk menjadi pribadi yang berpengaruh, tangguh, hebat, dan luar biasa. Apakah teman-teman siap untuk menjadi pribadi yang tangguh, hebat, luar biasa dengan segala privilege yang dimiliki hari ini, yang dianugerahkan oleh Allah? Teman-teman siap? Coba tulis di kolom chatnya. Seharusnya teman-teman yang mungkin lebih hebat, lebih tangguh, lebih luar biasa. Silakan tulis dulu di kolom chat. Jika memang teman-teman siap untuk menjadi pribadi yang lebih hebat, lebih sukses, lebih berdampak, lebih keren, lebih tangguh, lebih berprestasi, gitu ya. Insya Allah. Yang menulis siap dengan sungguh-sungguh kita doakan, insya Allah mudah-mudahan menjadi tokoh dunia yang dikenang, yang di yang berpengaruh, yang membawa dampak untuk kebaikan bangsa dan juga dunia, insya Allah. Amin. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Yang belum nulis silahkan tulis dulu ya. Semuanya tuliskan. Nah, ini baru pada datang juga sepertinya ya. Baru pada masuk ini. Nanti menyusul saja kalau kelewat. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Sekarang, bagaimana menjadi pribadi yang tangguh dan berpengaruh itu menurut teman-teman? Boleh satu orang raise hand yang ingin speak up pakai suara untuk mengungkapkan atau tulis di kolom chat juga silahkan. Menurut teman-teman ini, untuk menjadi pribadi yang tangguh dan berpengaruh itu seperti apa? Bagaimana? Kalau ada yang mau bicara, silahkan. Biar nggak saya aja. Atau tulis di kolom chat, silahkan. Atau mau cari dulu di chat GPT, silahkan. Gitu. Mau searching dulu, silahkan. Saya tunggu dulu, silahkan kalau memang ada. Kalau tidak ada, kita lewat, skip.
Di chat belum ada, baru ada siap saja. Untuk menjadi pribadi tangguh dan berpengaruh itu bagaimana menurut teman-teman? Ada yang punya jawaban? Ada yang mau menyampaikan? Oke, kita lanjut dulu. Teman-teman, di Indonesia dengan ilmu dan keberanian. Oke, good. Ikhwang. Siapa lagi? Ayo, ada lagi? Dengan ilmu. Good. Dengan ilmu dan keberanian. Yes. Apalagi teman-teman? Ada lagi? Jadi pribadi yang tangguh dan berpengaruh harus harus apa? Menjadi pribadi yang mau terus belajar dan berani. Rizki. Oke. Good, bagus. Dengan pengalaman. Tutik. Oke, good. Ada lagi yang lain? Keren. Oke, kita lanjut dulu sebentar. Sambil teman-teman boleh menjawabnya dalam kolom chat ya. Teman-teman, di negeri kita, satu dari tiga remaja mengalami masalah kesehatan mental. Ini menurut Indonesia, suara saya aman ya? Ah, saya kemencet tadi. Ah, menurut di Namhes ya, pada tahun 2022 sekitar 34,9%, cukup besar loh ini, atau 15,5 juta remaja mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Di Detik Edu, saya cek ini Januari beritanya. Survei 17,9 juta remaja Indonesia punya masalah mental. Apa penyebabnya? Di sebelah kanan ini, gangguan kecemasan, depresi, gangguan perilaku, gangguan stres. Banyak sekali alasan. Kita bisa dengan sendiri, dengan kesadaran kita, kita bisa mengungkapkan. Kita punya HP. Semua anak hari ini punya HP. Bahkan sejak bayi sudah pegang HP. Jadi otaknya sudah fokus kepada gadget begitu ya. Sehingga diganggu dikit aja udah bermasalah dia. Udah ngamuk-ngamuk, emosinya udah tantrum begitu dan yang lainnya. Ditambah kondisi ekonomi kita sejak COVID, lalu hari ini juga ya, ada efisiensi dan yang lainnya, lapangan pekerjaan sulit, biaya hidup mahal dan yang lainnya. Ini wajar sebenarnya alasan-alasan untuk menjadi depresi, untuk ada masalah kesehatan mental di anak muda. Belum lagi orang tuanya yang ribut, rusuh dan yang lainnya. Gitu ya. Nah, ini cukup besar. Ini masalah besar di masa depan kalau kita biarkan terus-menerus. Anak-anak muda yang hadir di depan saya ini, kita harus menjadi cahaya buat mereka. Kita harus menjadi solusi buat mereka. Kita harus mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar gitu ya. Untuk untuk memiliki mentalitas yang tangguh. Kenapa? Karena kita punya PR untuk Indonesia emas 2045 yang hanya sekitar 20 tahunan lagi. Jangan-jangan bukan emas tapi cemas kan kalau kita dengan fakta ini, ya. Maka mudah-mudahan pertama Allah menolong kita. Kedua, yang sudah sampai berita dan kabar ini kepada kita, yuk kita tergugah dan menggugah hati kita untuk pertama mempersiapkan diri, yang kedua mempersiapkan dan mengajak orang di sekitar kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang hebat, menjadi pribadi yang bisa problem solver, menjadi pribadi yang bisa menghadirkan solusi-solusi terbaik untuk bangsa kita yang kaya raya ini. Bangsa yang melimpah ruah kekayaannya. Loh, jinawi gitu ya. Bangsa yang apapun ada sepertinya di negeri kita. Ketimbang negara yang gurun pasir, yang hanya buahnya saja terkenal cuma satu, misalkan kurma ya. Tetapi menjadi negara yang sangat luar biasa hari ini. Negara kita apapun ada, apapun tumbuh, harusnya jauh lebih hebat, lebih keren, lebih kaya raya daripada negara mereka. Itu kalau dikelola dengan baik. Itu kalau sumber daya manusianya, itu kalau kita generasi bangsanya memiliki daya tahan yang kuat, tangguh,
berprestasi, hebat, dan luar biasa. Pertanyaan saya yang ada di sini, teman-teman siap menjadi generasi hebat, tangguh, berpengaruh, siap? Tulis lagi kata siap berpengaruh, siap hebat, siap tumbuh, siap selamatkan Iya. Indonesia. Kata-kata yang mencerminkan kita punya tanggung jawab terhadap bangsa ini. Coba tulis. Yang ada Indonesia-Indonesianya boleh. Yang ada kepeduliannya terhadap lingkungan, tambahkan itu. Sehingga menjadi kekuatan. Penuh kesadaran kita menulisnya. Oh ya, saya punya tanggung jawab untuk bangsa ini. Gitu ya. Silakan teman-teman. Tuliskan lagi. Ayo tuliskan. Tulis, 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 tulis semuanya. Ayo tulis. Ya. Silahkan tuliskan. Semuanya tulis, tulis, tulis. Boleh, siap. Terus, terus tulis. Ya, ya kita ini. Insya Allah siap berpengaruh untuk bangsa. Yes. Siap berpengaruh. Oke. Ini seperti yang nulis ini aja nih ya. Ini dapat door prize nih harusnya nih. Yang lain boleh dong. Yang belum sama sekali menuliskannya. Siap. Bertanggung jawab buat masa depan bangsa. Brams. Oke, mantap. Yang lain silakan. Ada lagi? Oke, kita next. Insya Allah siap, siap. Oke, Laras. Sekarang tolong jawab oleh teman-teman. Dalam hatinya, dalam ketikan jarinya juga boleh. Seperti apa tangguh itu? Mari kita refleksikan kepada diri kita dan lihat kondisi di sekitar kita. Seperti apa sih tangguh itu sebenarnya? Apakah seperti ini teman-teman? Apakah ini yang disebut tangguh? Anak-anak muda yang bawa dan menunjukkan kekuatannya, lalu komunitas lain juga menunjukkan kekuatannya, lalu dia dengan hebat loncat pagar, apakah ini yang disebut tangguh? Lalu dia menembak seseorang dan mengatakan, aku siap berjuang denganmu, apakah ini yang disebut tangguh? Lalu dia mengatakan, ini diriku, silahkan engkau mau apa dariku, aku berikan kepadamu. Apakah itu yang disebut tangguh? Gitu ya. Lalu dia mengkonsumsi minuman, makanan yang ternyata membuat dia kebingungan. Apakah itu yang disebut tangguh? Semuanya mengatakan tidak. Betul. Ini bukan ketangguhan. Ini adalah kesesatan ya. Ini adalah masalah besar. Mudah-mudahan kita dan generasi kita dihindarkan, dijauhkan dari kondisi-kondisi ini. Ini bukan tangguh, teman-teman. Tapi ini adalah penyimpangan. Ya. Bagaimana Indonesia Emas 2045? Saya akan banyak bertanya kepada teman-teman agar hati kita, pikiran kita, perasaan kita itu tergugah karena ketangguhan itu munculnya bukan dari yang terlihat, tapi dari dalam. Hatinya harus digugah, hatinya harus dihidupkan. Sebagaimana Rasulullah membangun peradaban yang mulia, digugah, dihidupkan hatinya. Maka pribadinya menjadi pribadi yang hebat, maka peradaban menjadi peradaban yang hebat. Itulah perjalanan Rasulullah menghebatkan generasi-generasinya, mentangguhkan sahabat-sahabatnya. Teman-teman, yuk saatnya kita menjadi generasi tangguh dan berpengaruh. Bismillah ya, siap semuanya ya. Wih, ini sebenarnya pembahasannya bisa lama ini Kapten. Cuma kita persingkat saja. Biar segera eksekusi, biar segera berpengaruh, dan biar segera berdampak untuk lingkungan dan sekitar. Siap teman-teman? Saatnya kita menjadi generasi tangguh dan berpengaruh. Kata Soekarno, beri aku 10 pemuda, akan kugoncang dunia. Hanya 10 beliau berkata. Yang di ruangan ini, saya cek ada berapa? Udah 60 hampir. 60 orang kita berkumpul. Sangat mungkin bukan lagi dunia kita guncang. Mungkin akhirat merindukan kita semua. Gitu ya. Akhirat Rasulullah membanggakan kita semua. Penduduk langit tersenyum mendoakan kita. Gitu ya, bukan lagi dunia yang kita guncang, tapi langit dan akhirat begitu ya. Insya Allah. Maka kita persiapkan dengan baik. Teman-teman siap ya untuk menjadi pemuda yang siap mengguncang dunia. Siap ya? Oke, bukan pemuda-pemuda yang
tadi melakukan penyimpangan, nanti dimasukkan ke barak gitu ya. Oke, meskipun ini ya di militer apakah benar apa enggak itu masih debatable ya, masih diskusi sebenarnya. Kalau udah keras, dikerasin lagi, nggak selesai sebenarnya. Maka butuh pendekatan, solusinya adalah orang tuanya, anaknya, disambungkan, dikoneksikan. Ini nantilah pembahasannya. Butuh pembahasan berikutnya juga itu ya, sepertinya. Oke teman-teman, kita mari belajar ketangguhan, belajar tangguh dari generasi berpengaruh. Teman-teman lihat foto ini, bukan foto asli mungkin, tetapi teman-teman pernah melihat beberapa orang ini. Sebenarnya banyak, tapi saya ingin menunjukkan dan memilih dari latar belakang yang berbeda. Yang pertama adalah seseorang yang tangguh menghadapi berbagai siksaan yang berat, sangat berat di zaman itu. Bahkan kita saja udah merinding mendengarnya gitu ya. Demi mempertahankan keimanan, ada batu besar ditaruh di dadanya, beliau masih mengatakan ahad, ahad, ahad. Itu namanya tangguh. Ada yang tahu siapa ini? Boleh di kolom chat jawab siapa namanya. Ada yang kedua, seorang anak muda yang hidup dengan gelimang harta, berpendidikan karena disupport oleh orang tuanya. Hidup tinggal duduk, tinggal rebahan, serba tercukupi. Wajahnya ganteng, gitu ya. Wangi pakaiannya, pokoknya luar biasa deh. Ganteng, bahkan disebutkan mirip dengan Rasulullah. Saking gantengnya. Jadi udah berkelimang dengan harta. Ini yang kedua ya. Tetapi beliau memilih hidup sederhana ketika mengenal Islam. Sehingga diutus oleh Rasulullah menjadi duta pertama Islam. Saya menyebutnya dia adalah pemuda pelopor sejati, Kapten. Ini dia pemuda pelopor nih, ya sebenarnya. Bahkan beliau ketika meninggal berjuang di perang Uhud sampai batas penghabisan. Beliau diamanahkan, ditugaskan oleh Rasulullah membawa panji Islam dan dijaga dengan teguh. Sehingga ketika tangan kanannya memegang panji itu, para kaum kafir memotongnya tangan itu, lalu dia ambil pakai tangan kiri. Lalu tangan kirinya dipotong lagi, lalu dia peluk dengan sisa tangan yang masih tersisa. Sampai ditumbak lalu meninggal, dan dia masih menggenggam panji itu. Siapakah orang ini? Ini adalah contoh ketangguhan karena ada kekuatan di situ. Lalu siapakah yang ketiga ini? Beliau adalah seorang yang tangguh dalam berperang. Bahkan setiap peperangan selalu berhasil menguasai wilayah-wilayah besar di bawah panji Islam. Tidak pernah kalah. Ada satu perang ketika beliau memimpin pasukan, lalu dikirim oleh Umar surat pemecatan dari komandan perang. Setelah konfirmasi, beliau bukannya sakit hati dan menyerah dan tidak, tetapi masih tetap berada di barisan paling depan untuk berperang. Siapakah beliau? Boleh tulis di kolom chatnya. Ketiga orang ini adalah Bilal, Mus'ab, dan Khalid. Ini adalah contoh ketangguhan yang sejati. Tangguh dan berpengaruh yang sebenar-benarnya. Karena ada sesuatu yang dijaga. Ada sesuatu yang membuat mereka bertahan. Ada sesuatu yang membuat mereka memilih jalan itu. Apapun resikonya. Bilal dengan kondisinya tadi, yang kalau katakan, ya jelaslah dia mau orang miskin. Ada, saya berikan contoh, yang orang kaya. Gitu ya. Ada yang tangguh secara fisik dan strategi. Ada nih, tunjukkan. Minimal tiga. Selebihnya hampir semua sahabat Rasulullah sangat tangguh-tangguh. Ya. Semuanya tangguh. Tapi saya gambarkan dalam tiga ini. Berikutnya, yang mungkin dunia juga mengakuinya. Teman-teman juga mengenal nama ini ya. Nelson Mandela. Di penjara 27 tahun karena perjuangannya melawan sistem rasisme di Afrika Selatan. Setelah dibebaskan, tidak membalas dendam. Malah memimpin poros rekonsiliasi nasional. Ya. Lalu menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Karena membawa kedamaian dan kebaikan. Bukan mendendam. Ya. Kemudian ada orang Aceh.
seorang perempuan, memimpin pasukan di pedalaman Aceh melawan penjajah Belanda, meneruskan suaminya, menjaga semangat juang rakyat Aceh. Padahal beliau dalam kondisi sakit, Cut Nyak. Mereka bergerak dengan tangguh karena ada nilai yang mereka jaga, menggerakkan mereka. Kemudian ada seorang jenderal, usianya sangat muda sekali di Indonesia. Ketika kita merdeka, Indonesia merdeka, tidak lama kemudian Belanda datang lagi, ingin merebut kembali penjajahan. Orang ini, Jenderal Sudirman, baru saja dioperasi, paru-parunya diangkat satu karena punya penyakit. Ketika sadar dari sakit, beliau mendengar bom meledok, kalau orang Serang manjutnya, orang Banten meledok gitu ya. Ada bom meledok. Beliau mendengar dengan instingnya ini pasti penjajah. Meskipun para sahabatnya mengatakan bukan, itu mainan. Tetangga rumah sakit yang ada sedang main. Karena agar Sudirman tetap istirahat. Tapi beliau bangkit lalu menemui Soekarno dan mengatakan kita harus berperang. Soekarno mengatakan kamu istirahat saja. Tapi apa kata Jenderal Sudirman? Yang sakit Sudirman, Panglima Besar tidak pernah sakit. Nah ini, beliau adalah memimpin tentara ya. Ini kata-kata tergerakkan karena sebuah nilai. Ini namanya tangguh, teman-teman. Beliau memimpin perang gerilya, ya. Dan di usia 34 tahun beliau meninggal. Tetapi sampai hari ini namanya hampir di semua kota mungkin dipakai bahkan sebagai nama jalan. Siapa yang tidak kenal beliau? Kata-katanya yang sakit Sudirman, Panglima Besar tidak pernah sakit. Dan beliau tempur, memimpin pasukan kembali melawan penjajah Belanda. Ini namanya tangguh. Teman-teman, saya tanya sekarang, apa yang membuat mereka begitu tangguh dan berpengaruh? Atau siapa di sini yang ingin seperti mereka? Lalu apa kira-kira yang membuat mereka tangguh dan berpengaruh? Coba, ada yang bisa menjawab? Boleh satu kata, satu kalimat, teman-teman boleh sharing. Oke, good. Ya, tadi wah udah pada banyak jawabannya. Saya baru buka chat. Oke, cinta, tekad, masya Allah. Oke, terus keberanian dan tekad, masya Allah. Tokoh-tokoh tadi memiliki cinta, tekad, keberanian, iman. Mantap. Apalagi teman-teman? Silakan. Ayo, ayo, semuanya boleh mengungkapkan yang teman-teman lihat dari gambaran yang saya tunjukkan tadi. Harus menyimpulkan, harus bukti teman-teman menyimak, membaca, tulis di kolom chat atau di catatannya boleh ya, atau dalam hatinya tuliskan. Wah, mereka adalah orang yang pantang menyerah. Oke, good. Yang membuat tangguh itu sangat itu semangat, cinta, rela berkorban. Mantap. Ada yang bisa membuatkan puisi gak buat mereka semua itu? Ya, boleh silakan kalau ada. Atau buat status setelah ini ya, gitu ya. Oke, apalagi teman-teman, silakan. Iman, imun, ilmu dan iman, mantap. Apalagi teman-teman. Dan kaitkan dengan hubungan teman-teman tadi. Mungkin teman-teman juga punya perjuangan yang sedang dialami, sedang dijalani. Jangan berkecil hati, teman-teman. Seberat apapun masalah kita hari ini rasanya, lebih berat masalah-masalah mereka di masa lalu itu. Lebih berat, apalagi Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Lebih berat mereka-mereka itu yang melawan penjajah, mengusir penjajah sepertinya. Mungkin kita baru masalah tugas kuliah, bayar kosan, masalah percintaan, masalah komunikasi antar laki-laki dan perempuan, baru masalah-masalah kecil sudah uring-uringan, sudah frustasi. Allahu Akbar. Ya, ini masalah besar, justru masalahnya adalah diri dia sendiri itu gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan cepat selesai biar segera eksekusi kita. Oke ya. Jadi teman-teman, apa yang membuat mereka begitu tangguh dan berpengaruh? Kata Angela ya dalam buku Grit ini. Teman-teman silakan nanti baca buku ini dan beli. Jangan lihat harga,
beli saja ya. Gitu. Untuk menjadi bekal atau mungkin di perpustakaan teman-teman sudah ada. Sepertinya di rak bukunya Kapten Wasil sudah ada tuh, bisa dipinjam. Kata beliau, apapun bidangnya, orang-orang yang sangat sukses memiliki semacam tekad kuat yang terwujud dengan dua cara. Pertama, para panutan ini luar biasa tegar dan kerja keras. Tegar dan kerja keras. Kedua, mereka tahu secara sangat mendalam apa yang mereka inginkan. Mereka tidak saja memiliki tekad kuat, mereka juga memiliki arah. Artinya punya visi, punya tujuan, punya why, punya alasan kenapa melakukan itu. Bisa kita gambarkan kenapa Bilal mengatakan had-had dalam kondisi itu, karena dia punya visi, punya arah yang jelas ingin bertemu Tuhannya ketika sudah beriman. Kenapa Umar, uh, Umair, Mus'ad bin Umair rela tangannya dipotong meninggalkan kekayaan dan kemewahan untuk berjuang dengan Islam karena beliau memiliki keyakinan, punya visi, punya keinginan yang kuat untuk bertemu dengan Robnya karena cinta kepada Rasulnya. Nah ini teman-teman kekuatan orang-orang tangguh versi Angela. Beliau berdasarkan riset ya, penelitian. Nah, berpengaruh itu ternyata adalah bermanfaat besar atau berdampak teguh, tangguh, dan berpengaruh adalah bermanfaat besar yang dibangun dengan kesadaran. Saya menyimpulkannya dalam satu kalimat ini. Jadi ketika kita berdampak kepada orang, artinya kita itu bermanfaat. Bukan sekedar bermanfaat sedikit, tapi besar banget. Sehingga orang tuh bukan hanya satu dua orang yang mendapatkan manfaatnya. Tapi luas, tapi besar. Dan pengaruh itu diperoleh atas kontribusi. Pengaruh itu diperoleh atas yang dia lakukan. Sehingga menghasilkan kebermanfaatan dan orang mendapatkan, sehingga orang mau ikut sama dia. Karena prestasi dia, karena integritas dia, sehingga orang percaya dan trust kepada dia, apapun yang dia katakan, apapun yang dia sampaikan, apapun yang diajak, di orang lain mengiyakan dan mau melakukannya. Karena trust, karena dia berpengaruh, karena dia sudah menunjukkan teladan. Sebagaimana Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi nabi sudah dikasih gelar Al-Amin. Maka ini adalah satu peluang, privilege bagi beliau untuk menyebarkan agama Islam dengan mudah dan lebih banyak diterima karena memang disampaikan oleh pribadi yang Al-Amin. Nah, teman-teman, untuk menjadi pribadi yang berpengaruh, kita harus juga membangun diri kita pribadi yang bermanfaat, pribadi yang menjadi teladan bagi banyak orang, pribadi yang telah menorehkan legacy, prestasi atau kontribusi sebagaimana tokoh-tokoh tadi. Ya, rumusnya kompetensi yang unggul, jadi harus memiliki keunggulan diri, skillnya diasah, kompetensinya diasah, lalu kontribusi yang optimal. Nah, ini saya dapat dari guru nih rumus ini ya. Kompetensi yang unggul ditambah kontribusi yang optimal, ini akan menghasilkan sebuah kebermanfaatan diri. Ketika sudah bermanfaat, orang merasakan dampaknya, maka kita orang itu akan terpengaruh. Maka dalam konsep kepemimpinan, menurut John Maxwell, leadership is influence, nothing more, nothing less. Kepemimpinan itu adalah tentang pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Jadi kalau kita mau berpengaruh, ya kita harus, kalau kita mau jadi pemimpin, kita harus berpengaruh. Kalau kita harus berpengaruh, kita harus memberi teladan kepada orang lain. Keteladannya seperti apa? Seperti yang telah dicontohkan oleh banyak tokoh-tokoh tadi. Pertanyaannya hari ini, kompetensi apa yang kita miliki untuk kita kontribusikan secara optimal kepada lingkungan dan sekitar kita, sehingga kita menjadi pribadi yang bermanfaat dan kita menjadi berpengaruh. Renungkan ini, persiapkan ini, catat dengan baik, lalu fokus asah dengan baik di bidang itu. Semua orang tuh punya kelebihannya, punya kompetensinya masing-masing. Tidak harus sama dengan
Kapten Wasril tidak harus sama dengan eh, Rizky tadi. Tidak harus sama dengan saya. Semua kita memiliki kompetensi masing-masing. Maka temukan, cari, asah, lalu kontribusikan dengan optimal. Sehingga kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Nah, posisi kita di tengah masyarakat itu seperti ini. Yang pertama, adanya diharapkan, tiadanya dirindukan. Ini adalah orang yang bermanfaat tadi. Orang yang berpengaruh. Orang yang memang keberadaan dia itu selalu dinantikan, diharapkan, atau dicintai. Nah, ini adalah orang-orang yang berpengaruh. Ketika dia tidak ada, dia itu dirindukan, dicari. Nah, kalau kita udah di level ini, kita adalah pribadi yang berpengaruh berarti bagi lingkungan, bagi sekitar. Lalu ada lagi posisi yang kedua, yaitu adanya memang diharapkan, tapi tiadanya biasa saja. Nggak dicari kalau dia nggak ada. Tapi adanya tuh diharapkan, minimal mungkin tenaganya bisa dipakai. Gitu ya. Jadi agak sedikit levelnya menurun nih. Ya, dia memang diharapkan karena bisa masang spanduk misalkan gitu. Tapi kalau bisa kita jangan sekedar hanya diharapkan, harus juga dirindukan. Artinya kalau tidak ada kita rapat itu nggak jadi. Itu dapatnya dirindukan. Kalau tidak ada di kelas, tidak ada kita, itu hampa kelas. Artinya kita berpengaruh dan berdampak. Bermanfaat betul, nggak ada aja bermanfaat. Gitu ya. Bukan adanya biasa saja, tiadanya biasa saja. Atau yang ketiga, kita adalah adanya ada dan tiadanya sama saja. Mau ada nggak ada, tiadanya juga sama saja. Buat nambah doang, nambahin penuh kalau dipoto begitu kan. Nambahin akun biar banyak gitu kan yang hadir. Nah, kita jangan sampai termasuk golongan yang ini. Ada dan tiada sama saja. Kita harus berpengaruh. Harus adanya diharapkan, tiadanya dirindukan. Adanya dicintai, tiadanya dicari-cari. Itu pribadi berpengaruh. Atau jangan juga sampai menjadi yang keempat. Adanya dicemaskan, tiadanya disyukuri. Jadi ada dia nih, ya ada dia lagi. Gitu kan? Di lingkaran kita itu, di circle kita, kalau ada kita, ya ada dia. Paling udah traktir gitu. Ada nggak yang begitu? Dan tiadanya disyukuri. Yes, nggak ada dia. Rapat jadi tenang kalau nggak ada dia. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang seperti itu. Rusak sekali kalau kita menjadi pribadi tipikal yang keempat ini. Ya, nah, ini saya dapat ilmu dari guru kita nih, kapten ya, di Pemuda Pelopor, Coach Apun ya. Ini saya rasa juga sangat relevan untuk kita semua untuk membangun jiwa kepemimpinan yang berpengaruh dan berdampak atau tangguh tadi ya. Nah, teman-teman, pilih sekarang mau yang mana teman-teman? Dari empat ini, teman-teman katakan kepada diri teman-teman, boleh di kolom chat, kira-kira sampai hari ini teman-teman di posisi yang mana? Apakah yang selalu diharapkan dan dirindukan? Atau diharapkan sih, tapi kayaknya nggak dicari-cari deh. Atau biasa saja? Atau yang mana? Boleh dong tulis berbagi cerita, udah di level mana teman-teman? Silahkan. Ada sambil istighfar mungkin, ya Allah saya ternyata dicemaskan kehadirannya gitu ya. Adanya saya ternyata diusir gitu ya. Nah, jangan sampai begitu tuh. Diusir, adanya kita diusir ya. Kadang satu, kadang dua coach katanya. Ya, laras. Pertahankan di satu, jangan yang dua gitu ya. Yang adanya diharapkan, tiadanya biasa saja. Oh, jangan dong. Ayo, ditingkatkan berarti levelnya ya. Ditingkatkan level pengaruhnya di masyarakat. Bukan hanya diharapkan, tetapi juga dirindukan. Gitu. Kalau diharapkan biasanya orang tuh punya maunya doang sama kita, ya kan? Maunya itu artinya dia mau datang nih bawa ini nih kayaknya nih, gitu kan? Tapi itu masih mending sih, dia dirindukan juga buat orang yang lapar kan, gitu. Ya, oke, teman-teman, silakan dievaluasi, introspeksi diri sambil istighfar. Berada di posisi mana? Bersyukurlah, beruntunglah kalau teman-teman sudah berada di posisi yang diharapkan dan dirindukan. Minimal di tengah-tengah keluarga kita. Jika belum di masyarakat. Artinya kita sudah berpengaruh di keluarga kita. Mulai dari situ. Atau mulai dari diri kita sendiri. Saya bangga terhadap diri saya. Saya mengharapkan diri saya ini
menjadi pribadi yang hebat, sukses, berarti kita berharap kepada diri kita. Lalu kita juga yang paling besar adalah mudah-mudahan kita diharapkan dan dirindukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Siap teman-teman, dirindukan dan diharapkan oleh Rasulullah yang jadi pejuang dan penerus Rasulullah. Siap? Katakan siap menjadi pribadi yang diharapkan dan dirindukan. Satu kata itu, satu kalimat itu tulis semuanya. Mudah-mudahan yang menuliskan jadi doa. Saya siap menjadi pribadi yang diharapkan dan dirindukan oleh dunia, oleh sesama, oleh Rasulullah. Katakan siap atau tuliskan satu kalimat. Saya siap menjadi pribadi yang diharapkan keadaannya dan dirindukan ketiadaannya. Sehingga kita hari ini butuh sosok Sudirman. Kita butuh sosok Cut Nyak. Kita butuh sosok para tokoh-tokoh besar. Hatta, Soekarno, gitu ya, Syahrir, dan yang lainnya. Kita butuh orang-orang itu. Karena sepertinya orang-orang di sekitar kita hari ini mulai macam-macam lah ya, teman-teman yang tahu. Gitu ya, teman-teman. Ini adalah gambaran posisi kita untuk bersama-sama kita evaluasi di mana pengaruh kita di keluarga, di masyarakat. Paham teman-teman? Kalau paham, bilang bungkus. Bungkus. Oke. Teman-teman, hidupmu terlalu singkat untuk hanya fokus pada dirimu sendiri. Jadi, anak muda jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ada dua tipikal anak muda itu. Ada yang sibuk dengan dirinya sendiri, ada yang sibuk selain mikirin diri sendiri, juga mikirin orang lain. Dan sepanjang sejarah yang saya lihat, orang-orang yang dicatat oleh sejarah, yang dibicarakan setelah wafatnya, adalah orang-orang yang bukan hanya sibuk dengan diri sendiri, tetapi mereka memikirkan orang lain, memikirkan umat, memikirkan kontribusi apa yang bisa diberikan. Nah, teman-teman, kita tinggal pilih mau jadi yang sibuk diri sendiri atau sibuk memikirkan orang lain juga. Kalau mau jadi orang besar, kata para ulama nih, kalau mau jadi orang besar, jadilah orang yang tidak hanya sibuk pada dirimu sendiri, tapi pikirkan umat. Gelisahlah dengan kondisi dan keadaan sekitar. Dan ini ukuran buat kita hari ini. Kita calon orang besar, calon orang berpengaruh atau bukan, cukup dicek dan evaluasi sekarang kegelisahan kita tentang apa hari ini. Ya, evaluasi ya. Mau ngecek nggak teman-teman seberapa berpengaruhkah kita atau calon berpengaruh tidak kita? Cukup dicek kegelisahan kita hari ini. Dalam pikiran, dalam hati kita, apa yang teman-teman gelisahkan? Apakah hanya sekedar gelisah dapat IPK kecil? Apakah hanya sekedar gelisah karena si dia sudah direbut sama yang lain? Gitu ya. Atau gelisah tentang bangsa ini, tentang umat ini, atau gelisah tentang bagaimana bisa menyelamatkan negara ini. Itu menjadi gambaran seberapa berpengaruh atau tidak kita di masa depan. Silakan tentukan. Kalau mau meninggal dalam kondisi yang kecil, kerdil, pilihlah pikirkan diri sendiri saja. Tetapi kalau mau dicatat oleh sejarah, berpengaruh, lalu juga berdampak, dan membawa manfaat banyak, lalu dirindukan oleh Rasulullah, pikirkan, gelisahkan sekitarmu. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan sampai dengan ketika nyawanya berpisah dengan jasad, jasad pun Rasulullah masih mengatakan, ummati, ummati, ummati. Itulah cinta yang sesungguhnya. Itulah pengaruh. Itulah pemimpin yang sesungguhnya yang harus kita teladani. Tinggal teman-teman pilih. Para sahabat semuanya, para tokoh-tokoh besar semuanya, hidupnya bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi tentang orang lain, tentang lingkungan, tentang sekitar. Ini akan menjadi gambaran kita pribadi besar atau bukan. Sudah direnungkan? Tulis, catat dalam kertasnya masing-masing. Maka teman-teman, jika ditanya oleh saya, oleh Kapten Wasril Tanjung, oleh orang tua, oleh masa depan tentang diri teman-teman, bisakah teman-teman menggambarkan, membayangkan biodata 10 tahun yang akan datang?
Seperti apa teman-teman prestasinya? Apa prestasi terbaik yang teman-teman bisa tulis di biodata teman-teman ketika ditanya 10 tahun yang akan datang? Ini harus dipetakan dengan baik. Ini harus disusun, direncanakan dengan baik kalau teman-teman memang mau berpengaruh, mau berdampak, gitu ya. Dan cara mencapai ini kan nggak mungkin rebahan doang. Harus tangguh, harus kerja keras. Betul? Lalu yang kedua, ketika diminta menggambarkan apa aset diri teman-teman atau ilmu dan keahlian apa yang teman-teman miliki, gitu ya, bisa tidak menggambarkannya dalam satu profil biodata 10 tahun yang akan datang. Teman-teman ahli di bidang apa? Apakah nuklir, perekonomian, atau hanya sekedar jago joget di TikTok? Silakan. Aset apa yang teman-teman ingin miliki, ingin kuasai? Apakah pembuat pesawat? Apakah public speaker? Apakah penulis? Apakah apakah yang lainnya? Tuliskan, gambarkan sejak hari ini. Bayangkan, tarik kepada diri kita hari ini. Jadikan itu semua visi yang kita susun, kita rencanakan. Sebagaimana tadi kata Hanyalah dalam bukunya Grit, bahwa mereka-mereka yang hebat, sukses luar biasa adalah mereka yang memiliki arah yang jelas, visi yang jelas, dan kerja keras yang hebat. Ente kalau nanya Itu itu, ya. diketawain Ustad. Oke. Yang ketiga, gambarkan kondisi, kontribusi apa, sumbangsih apa yang teman-teman sudah berikan kira-kira di 10 tahun yang akan datang. Kontribusi kepada keluarga, kontribusi kepada masyarakat, kontribusi kepada agama. Bayangkan itu, tuliskan, beranikan menuliskannya sebagai visi bahwa kita serius menjalankan hidup ini. Kita serius sedang melatih ketangguhan kita menuju masa depan. Bukan hanya masa depan dunia, tapi juga masa depan akhirat. Sehingga apa? Ketika kita pulang, kalau punya prestasi terbaik, punya aset dan keahlian terbaik, ketika punya kontribusi terbaik, kita pulang menghadap Allah, kita punya bekal. Dalam Islam, niat baik itu, baru niatnya saja sudah berpahala. Kenapa kita perlu menuliskan dan merencanakan ini? Ini adalah niat baik. Kita tidak pernah tahu 10 tahun yang akan datang kita masih hidup atau tidak. Tapi pahala niat untuk berkontribusi menjadi pribadi yang berdampak dan berpengaruh, yang dibanggakan oleh keluarga dan orang tua dan bahkan Nabi, kita sudah dicatat dan sudah mendapatkan pahalanya. Kalau memang usia kita tidak sampai. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan sampai untuk mewujudkan semua target-target ini. Kemudian yang terakhir, keterhubungan kita dengan sahabat seperti apa? Mentor kita siapa? Kita hidup dengan teman-teman seperti apa? Itu harus dikondisikan. Teman-teman bisa menggambarkan, saya akan berada di lingkungan seperti apa. Saya hubungan dengan sesama seperti apakah saya dicintai tadi, apakah saya masih di level 2, 3, atau memang sudah di level 1. Menjadi pribadi yang hadirnya dirindukan, hadirnya diharapkan, tiadanya dirindukan. Itu gambarkan keterhubungannya. Mau jadi seperti apa. Catat ini, tulis ini, praktekkan yang ini, lalu perjuangkan dengan penuh ketangguhan. Dan ini jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di keterhubungan itu ada juga kalimat bagaimana hubungan teman-teman dengan Allah. Bisa gambarkan juga tuh. Sehingga ketika pulang sudah bawa bekal semuanya. Bagaimana aktivitas ibadahnya gitu ya. Jangan berarti banyak prestasi sudah cukup ibadahnya. Enggak gitu. Enggak, justru semakin soleh, semakin banyak ibadahnya. Bisa di ini teman-teman, bisa dipraktekkan yang ini ya. Silakan boleh di capture ya, dipraktekkan, dibikin petanya. Di buku saya sebenarnya saya kasih gambaran-gambarnya, kolomnya untuk dipraktekkan. Nanti kalau ada yang mau order bukunya, ini lagi dicetak ya. Silahkan disampaikan saja. Boleh kontak DM Instagram saya. Atau ke bukunya langsung atau ke rumah prestasi. Oke teman-teman, kita masuk sekarang ke sini. Ya, dari mana ketangguhan itu munculnya? Dari mana ketangguhan itu hadirnya? Menurut teman-teman dari mana?
sumber energi ketangguhan itu dari mana? Kita perhatikan pohon pohon yang lebat dengan daunnya ini. Dari mana pohon ini memiliki daun ranting dan juga batang yang berdiri tegak, daun yang rindang, lebat, dahan-dahan yang banyak, dan bahkan mungkin buah yang manis dan banyak, begitu ya. Dari mana itu sumbernya? Adalah dari bawah. Dia memiliki akar yang kuat. Dan bukan hanya satu akarnya, tapi bukan hanya di permukaan, tapi dia menghujam ke bawah. Mencari saripati. Dia mengambil air terbaik. Inilah pohon. Ini baru pohon. Yang nampak oleh kita adalah pohon itu buah, daun, dahan, batang. Tetapi sejatinya yang membuat itu ada, yang membuat itu berdiri tegak, berdaun lebat, berbuah yang manis, adalah akar yang mencari saripati, mencari air. Dia tidak terlihat. Dia rela berada di bawah. Tetapi tanpa dia tidak akan ada daun, tidak akan ada buah, tidak akan ada batang yang kuat. Sepakat teman-teman? Setuju? Setuju ya. Lalu lihat dan perhatikan lagi gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Boleh dijawab dengan cepat? Akar. Oh, ini mah Rizky yang tadi ya. Gambar apa ini? Siapa yang bisa menebak gambar apa? Biar nyambung sebelum saya kasih tahu. Gunung es. Oke. Yang apa lagi ya, Pak? Gunung, gunung aja ini. Nggak ada esnya. Gunung es. Oke, udah cukup ya. Tiga orang menjawab sebagai perwakilan. Yes, ini adalah gunung es. Jadi kita sama-sama sudah tahu ya. Gunung es ini nampak di permukaan laut. Kelihatannya tidak terlalu besar, tapi sejatinya di bawahnya sangat besar sekali. Bagian es yang terlihat lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak terlihat. Maka teman-teman pernah nonton film ya, Titanic, kapal yang terjatuh karena menabrak gunung es yang terlihat kecil, tapi ternyata dia tidak sadar bahwa di bawahnya gunung itu sangat besar, sehingga tumbang kapal itu ya. Nah, ini gambaran kurang lebih. Pohon gunung es yang nampak itu kecil sekali, ya. Tetapi justru yang di bawah yang sangat penting, yang tidak terlihat yang sangat penting. Inilah sumber sumber apa? Energi ketangguhan. Jadi kalau untuk hebat, untuk kuat, untuk berpengaruh, untuk dahsyat, jangan terlalu fokus kepada yang tampak, yang terlihat. Tetapi bangunlah, kuatkanlah akarnya, bangunlah pondasinya, bangunlah apa tuh namanya, kakinya, gitu ya. Sebagaimana pohon dan gunung es ini. Maka teman-teman bisa kita lihat ya, yang tampak itu penampilan, prestasi, kinerja, mungkin terus apa lagi? Eh, ya kebiasaan, pakaian, wah kelihatan hebat, wah dan yang lainnya. Jangan dulu terpukau dengan yang tampak. Karena siapa tahu seperti stroberi, ternyata lembek dan rapuh. Itu ya, kalau tidak memiliki pondasi. Itu tidak tangguh, itu tidak hebat. Tapi yang tangguh itu apa? Dia adalah yang memiliki dasar, pondasi, akar. Apa itu? Motivasi, alasan-alasan, why, tujuan, juga pengetahuan, ilmu, visi yang tadi disebutkan ya oleh kita ya, yang disebut sebagai kekuatan emosional dan intelektual. Ini kekuatan. Jadi ada yang orang tuh hari ini kelihatannya pinter gitu ya. Ternyata dia nyontek. Ada yang begitu. Kenapa bisa begitu? Karena belum utuh kepintarannya.
Atau dia hanya tampak bisa mengerjakan apapun ternyata. Tapi dia robot. Dia nggak punya emosional dan intelektualitas yang bersumber dari hasil belajar. Tapi inputan oleh manusia. Begitu ya. Nah ini juga sebagai kekuatan. Kekuatan emosional dan intelektual. Bukan fokus kepada tampilan saja. Tapi mulai perbaiki kekuatan akar pondasi di bawah. Dan yang paling penting lagi adalah paling dasar dari sumber energi ketangguhan ini adalah nilai-nilai yang kita anut. Ya, tadi contoh-contoh yang sudah saya sebutkan foto-fotonya. Keyakinan, kenapa saya melakukan ini? Karena pasti, kenapa Bilal melakukan itu? Kenapa Mus'ab bin Umair melakukan itu? Karena ada keyakinan, ada yang diperjuangkan di situ. Cinta, iman, atau nilai-nilai. Sehingga apapun dia bahkan berani mati, rela meninggalkan apapun demi nilai, demi keyakinan yang dia telah pilih. Gitu ya. Nah, ini adalah kekuatan spiritual. Maka kita seharusnya membangun itu dari bawah dulu, dari pondasi dulu, sebagaimana kita membangun rumah. Kalau mau membangun rumah berlantai-lantai, maka pondasinya harus kuat. Tapi kalau hanya rumah biasa saja, ya pondasi biasa saja juga cukup. Jadi kalau mau tangguh kitanya, perkuat pondasinya. Mau hebat kitanya, perkuat pondasinya, bukan fokus kepada mencari dan mengumpulkan prestasi-prestasi belaka, tapi dari bawah. Yang disebut iman. Ini harus kita perkuat, perhebat, dan berikutnya adalah baru kita persiapkan ilmu. Agar iman yang kita gunakan, kalau dengan ilmu yang baik, kita akan mendapatkan pahala dengan baik dan lebih banyak bahkan. Ya. Contoh kecil misalkan, ketika menerapkan iman menggunakan ilmu yang baik, kita percaya bahwa eh, ketika kita tahu misalkan bahwa puasa Sawal kan habis puasa nih. Puasa Sawal itu 6 hari. Tahu nih dengan ilmu bisa menghapus dosa. Kita kerjakan tuh karena ilmu dan karena kita beriman, maka kita akan dapat pahalanya. Tapi kalau nggak tahu, nggak ada yang ngerjain itu. Gitu. Kita beriman bahwa sholat itu baik. Lalu kita tahu ilmunya bahwa ternyata sholat itu ada cara ilmunya dan yang lainnya, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi ketika kita memahami iman itu dengan ilmunya. Lalu baru kemudian amalnya, ya. Yang tampak itu adalah amalnya, tapi justru yang paling penting adalah kita menguatkan dan membangun iman, ilmu, lalu amalnya. Nah, ini yang kita sebut adalah yang kita haruskan kepada diri kita, bukan berarti harus memperkuat iman saja. Pondasi saja dibangun, tapi nggak ada dinding dan atap, gitu ya. Harus seimbang antara kecerdasan intelektual, emosional, dan juga spiritual. Nggak bisa kita hanya pintar saja. Kalau pintar otak saja kalah sama robot. Atau nggak bisa juga kita baik doang ahlaknya, misalkan bagus ahlaknya, tapi nggak pakai iman dan nggak cerdas otaknya. Ya kita hanya dimanfaatkan saja oleh orang lain, meskipun itu nggak masalah kita dimanfaatkan, tapi cuma dibodohin doang. Contoh misalkan apa? Ketika pemilu dikasih duit, hanya sebatas itu. Kenapa? Karena kita nggak pintar, gitu kan? Dan itu mungkin kebanyakan masyarakat kita nih yang harus kita cerdaskan bareng-bareng. Demikian juga spiritual, nggak cukup hanya spiritual saja. Contoh misalkan di masjid terus. Nggak bisa juga. Justru orang pintar harus berkarya, harus selamatkan perekonomian, harus selamatkan bumi Indonesia dan minyak-minyaknya itu untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bukan oleh orang yang pintar doang, tapi nggak pakai iman. Sehingga apa? Yang penting dianya kaya, keluarganya kaya, meskipun dengan cara yang seperti apapun. Kenapa? Karena nggak pakai spiritualitas. Nah, kita harus seimbang. Kecerdasan ini atau kekuatan ini harus seimbang. Maka untuk menjadi tangguh, untuk menjadi berpengaruh, keseimbangan kekuatan diri adalah kuncinya. Kekuatan apa saja? Kekuatan intelektualitas harus jago. Kekuatan emosional, ahlak juga harus bagus. Karena pinter doang nggak, ahlaknya nggak bagus.
ya paling juga ya tadi itu diganti sama robot udah cukup. Tapi kalau punya attitude yang baik, sikap yang baik, kita tadi akan diharapkan kehadirannya, dicintai kehadirannya, dan tiadanya dirindukan karena akhlaknya ini yang bagus gitu. Kalau orang nggak punya akhlak bagus, tadi yang ada apa? Tiadanya disyukuri, adanya dicemaskan. Karena kenapa alasannya? Karena akhlaknya pasti buruk. Itu saja kuncinya. Jadi kalau mau tangguh dan berpengaruh, seimbangkan kekuatan diri kita. Oke, teman-teman. Sampai sini apakah bisa dipahami? Apakah sampai sini teman-teman bisa ngeh dan sudah siap menjadi pribadi yang tangguh dan berpengaruh? Kalau sudah siap, satu kalimat dalam kolom chat yang menggambarkan kondisi hati teman-teman bahwa teman-teman siap menjadi pribadi yang tangguh dan hebat dan berpengaruh. Sebagaimana kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Itulah manusia yang berpengaruh. Manusia yang berprestasi, lalu dia berpengaruh. Manusia yang memiliki iman sebagai pondasi, lalu dia berkarya dan berkontribusi. Manusia yang memiliki cinta, lalu dia dengan kasih sayangnya, dengan kepeduliannya, dia selamatkan orang lain, dia selamatkan negara dan agamanya. Makan durian bersama kekasih. Pantun ini, Cakep. makan durian bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan teman-teman tidak puas sehingga terus mempersiapkan diri dan terus belajar mengupgrade diri teman-teman. Silakan sekali lagi tulis di kolom chat apa yang teman-teman dapatkan setidaknya dalam satu kalimat atau yang menggambarkan kondisi hati teman-teman setelah bersama-sama kita menyimak apa yang kita diskusikan atau yang kita lihat di layar HP ataupun laptop pada malam hari ini. Silakan tulis dengan penuh kesadaran diri. Ini buku saya yang sedang OTW diterbitkan adalah The Great Student. Bagi yang mau order dipersilahkan ya, terutama yang The Great Student, karena stok untuk semua bisa kuliah sedang apa namanya sold out gitu ya. Ini tadi saya menanamkan bagaimana pribadi yang tangguh dan juga berpengaruh sudah sejak dari pelajar saya coba berikan tips-tipsnya, cara-caranya, kiat-kiatnya dan ini bukan hanya sekedar motivasi tapi ada kiat-kiat praktek yang bisa diisi langsung di The Great Student. Sebenarnya tidak hanya untuk pelajar tapi juga untuk mahasiswa sangat relevan. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi. Mohon maaf banget kalau ada salah hilap, kalau kepanjangan, kalau terlalu membosankan gitu ya. Tapi insya Allah kelihatannya teman-teman happy, senang, penuh ceria, seger semuanya. Dan saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya luar biasa dahsyat ini ya. Gimana nih teman-teman? Kesannya bisa ditulis di kolom chat ya. Eh, apa namanya tuh? Kesannya setelah mengikuti agenda pada malam hari ini. Pasti eh, berkesan ya, dahsyat ya. Materinya sangat berbobot sekali, daging banget ya. Jadi nampak nih suksesnya. Kalau 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 kita tuh apa ya eh, nggak punya wawasan banyak, gimana cara kita bisa ngomong seperti ini kan? Jadi perlu kita tuh terus ya mengupgrade diri, apalagi kita masih muda. Mumpung kita masih muda, kita masih fresh, kita masih punya semangat, maka kita gunakan untuk terus menjadi pribadi yang tangguh dan juga berpengaruh. Nah, bagaimana kita bisa jadi orang berpengaruh kalau kita tuh tidak punya wawasan yang banyak, ya, tidak punya kompeten tadi ya kita udah dipaparkan tadi. Masya Allah luar biasa ya. Harapannya teman-teman yang tadi ikut agenda ini ya, yang tadi sempat screenshot nih, silakan diramaikan medsosnya ya. Jadikan story IG, nanti di tag ya Instagram Gen PM Jambi dan juga boleh tag juga apa IG-nya Bang Mujang ya. Nah, boleh juga di follow. Baik teman-teman semua, saya nanti akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan mau raise hand. Nah, tapi saya ingin ngingatin yang belum absen, silakan absen dulu ya. Absen dulu untuk apa ya, untuk pendataan. Jadi biar tahu nih siapa yang nggak hadir nih. Kalau yang dari Banten nggak usah ya. Kalau yang dari Jambi aja, yang dari Jambi aja. Baik teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, mau diskusi sama Bang Mujang, dipersilakan ya. Silakan. Boleh raise hand dulu atau langsung di kolom chat juga gak apa-apa ya. Nah, tentang topik kita malam ini tentang bagaimana jadi pribadi yang tangguh dan berpengaruh. Ya, tadi udah dipaparkan banyak banget dan saya pikir pemaparannya
sangat lengkap ya. Ini sangat relate banget dengan kehidupan kita pada eh, hari ini ya, di mana generasi muda itu eh, dikhawatirkan akan digantikan sama AI ya, maka perlu kita menyiapkan diri ya. Karena nanti tuh ketika AI itu sudah merajalela, maka yang apa dibutuhkan sama dunia itu adalah eh, manusia itu sendiri itu. Ada sebuah quotes yang menarik ya dari buku, nah ini nah buku Hemodus ini ya. Jadi dia bilang ketika suatu saat nanti AI itu semakin merajalela, teknologi semakin canggih dan bahkan sudah bisa membantu semua pekerjaan manusia, maka pertanyaannya adalah eh, lalu di mana bagiannya untuk manusia di mana? Ya, AI sudah bisa semua, teknologi sudah bisa semua nih. Lalu pertanyaannya, manusia dapat bagian apa? Nah, maka manusia letaknya adalah kepada orang-orang yang tadi berpengaruh tadi, orang-orang yang tangguh tadi. Karena mereka yang nanti akan menyetir itu semua. Nah, maka harapannya setelah kita mendengarkan pemaparan tadi, kita jadi lebih apa ya, lebih semangat lagi lah untuk terus memantaskan diri sebagai orang yang tangguh dan juga berpengaruh. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, kalau ada yang mau nanya-nanya, mau berbagi kisah juga gak apa-apa atau merespon, atau mungkin ada yang mau perbedaan pendapat, silakan. Ya, tadi nih ada Ikhwan, Ringga, Laras, Dewa, siapa nih? Alfa, Erina, Salman, Farida, ini banyak nih ya. Tadi sampai 60 yang datang ya. Nih. Oke, silakan. Nah, ini juga nih termasuk nih ya untuk kita belajar 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 tangguh juga nih, berani ngomong di depan nih karena di era sekarang nih banyak juga tuh generasi muda tuh nggak berani ngomong ya. Yuk, belajar berani ngomong yuk gitu. Biar nanti kita terbiasa ya untuk menyampaikan pendapat atau bertanya. Ini mumpung nih motivatornya nasional loh. Nanti biar sekalian cek aja tuh di Instagramnya nih. Ini 2 digit loh followernya ya kan. Bukan bukan 20 aja ya, tapi emang 20.000 gitu loh. Ya, 20.000 tuh. Ya, silakan kalau mau tanya. Nih mumpung gratis ini. Ini udah gratis, diam aja nih. Siapa tadi? Brams mau nanya. Iya, Coach. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Coach, saya izin bertanya. Kan saya nih sekarang sedang melanjutkan S2, studi S2 di Winston Kalijaga. Oh, Eh, Ketika saya menjalani prosesnya itu sangat berat, Coach. Hampir-hampir saya ingin nyerah, ingin udahlah, eh, nggak mau gitu lanjutin. Terus mental saya tuh terkadang naik turun, coach. Kadang 100, kadang 25. Itu bagaimana caranya untuk kita biar selalu ini, coach, stabil oke, oke. mental kita. Ya, jadi bagaimana cara merecovery motivasi dan juga mengkonsistensikan motivasi. Oke, Iya, coach. bagus. Nih, bos. Silakan. Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Biar ditampung aja dulu nih. Siapa? Ringga mau nanya. Siapa nih? Bayu, Raja. Wah, yang cewek lah, yang cewek ada nih. Fairul, Farida. Laras, mau nanya Laras. Oh, Diva Izati. Mau nanya. Wah, itu tuh. Sudah ada di kolom chat ya. Saya baca nih ya. Nih, yang mau langsung nanya boleh ya. Langsung aja. Nah, pertanyaan kedua nih, izin bertanya Coach. Jadi bagaimana sih menjadi orang yang berpengaruh, yang banyak ilmu dan luas wawasan, tapi kurang dalam ekonomi? Wah, padahal udah di-spill nih sama Bang Ujang tadi ya. Eh, karena kalau di era sekarang itu yang paling berpengaruh itu adalah orang yang berada, yang punya uang banyak nih. Nah, jadi mungkin ada jalan lain ya, cara lain agar kita tuh bisa jadi berpengaruh ketika itu nggak punya uang. Ya, oke, bagus pertanyaannya Laras ya. Oke, baik, mungkin dua dulu ya. Kalau ada yang mau tanya, atau Diva mau nanya nih? Tidak ya?
Oke, udah. Mungkin dua dulu. Silakan, Bung Ujang. Oke, siap. Terima kasih, Coach. Pertanyaannya luar biasa nih. Ini apa namanya? Yang juga mungkin hanya orang-orang tertentu ya yang melewati. Dan saya juga masih di fase ini nih. Jadi sama-sama ya. Saya jadi lebih ke pengalaman juga nih. Pertama, saya juga pernah S2 di masa COVID gitu ya. Jadi yang di biodata tadi itu S2 saya yang lama tuh. Jadi dan sekarang lagi nyusun tesis ini belum selesai juga sebenarnya gitu ya. Dengan berbagai aktivitas jadi ketunda-tunda terus gitu ya. Tapi ya kita jalani terus gitu ya. Nah, lalu memang eh kalau Bram sudah berkeluarga. Belum, Coach. Oh, belum ya. Mungkin lebih mudah sebenarnya ya kalau belum berkeluarga. Atau Ya, Coach. jangan-jangan lebih sulit juga sih, tapi tergantung ya, tergantung juga ya. Saya sudah berkeluarga, berpendidikan yang ya bayar gitu ya. Kalau S2 kan rata-rata bayar tuh. Atau Kang Brams ini apa namanya? Beasiswa atau bayar sendiri? Bayar sendiri, Coach. Bayar sendiri ya. Itu mungkin di salah satu persoalan juga tuh ya. Kalau bayar sendiri, apalagi sudah berkeluarga, yang dibayar itu bukan hanya kuliah saja, tapi keluarga dan kebutuhan-kebutuhan lainnya dan yang lainnya. Itu lebih berat lagi tuh sebenarnya. Kemudian ada juga yang eh, dia sambil ngajar dan yang lainnya atau punya tugas atau punya keluarga udah harus ngurusin anak atau perempuan apalagi gitu ya. Dan mereka itu ada semua. Ada orang-orang yang seperti itu tuh. Ada yang begitu gitu. Dan mereka menyelesaikannya ya selesai juga ujungnya gitu. Selesai, akhirnya selesai dan yang lainnya gitu. Tapi saya meyakini setiap orang itu punya kesulitannya masing-masing. Tetapi kita kan percaya sama Allah ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu. Tidak mungkin Allah itu ngasih beban kepada kita di luar kesanggupan kita. Contoh, Kang, Kang Brams ini kuliah nih S2. Pasti dengan pertimbangan kuliah itu karena, oh lagi sanggup nih. Baik itu mental ataupun keuangan. Perhitungannya kan pasti begitu. Atau sebenarnya juga dengan melangkah dan memutuskan kuliah itu, berarti kan sampai daftar dan menjalani itu sebenarnya diizinkan kan sama Allah. Karena kalau Allah nggak ngizin, kamu nggak sanggup nih, nggak bakal bisa lanjut nih. Pasti udah sejak daftar aja kita udah dihalangin tuh dengan berbagai kesulitan-kesulitan yang lebih berat lagi sebenarnya. Tapi karena kita diizinkan untuk kuliah, itu keputusannya udah di kita sebenarnya hari ini. Kita mau lanjut apa enggak tuh, gitu. Tapi solusi itu pasti ada karena kita udah diberikan izin sama Allah. Itu keyakinan kita ya di ayat Al-Baqarah itu di ayat terakhir tadi itu bahwa nggak mungkin Allah itu membebani kita di luar kesanggupan kita, gitu. Maka mungkin beban-beban yang lebih berat daripada yang hari ini kita terima tidak seberat tokoh-tokoh di zaman dulu dan yang lainnya karena kita nggak dianggap belum sanggup seperti mereka gitu. Maka yang diberikan beban kepada kita hanya sekedar atau seputar ya dunia perkuliahan dan yang lainnya itu aja aja gitu yang sebenarnya kalau kita pertama sabar terus teguh kerja keras gitu ya tangguh tadi tetap bertahan insya Allah akan hadir solusinya. Kalau memang udah mentok juga secara personal, secara pribadi biasanya kayaknya nggak bisa nih. Ya pasrahkan kepada Allah. Berarti itu bukan ranah kita sebenarnya, tapi ranahnya Allah. Gitu. Kemana berpasrahnya? Ya gelar sajadah. Di mana gelar sejarahnya? Ya bisa di rumah atau di musola, tapi di waktu yang tepat. Kapan? Sebelum selesainya. Nah, kan Allah lagi turun tuh kan ke langit bumi. Itu di sepertiga malam. Di situ. Itu berarti udah bukan kalau kita memang nggak sanggup banget nih, ini berat banget. Berarti memang bukan kewenangan kita itu. Itu kewenangan Allah. Tapi kita sudah hadir belum tuh minta Allah untuk hadir menyelesaikan masalah itu gitu. Karena orang kuat itu kan bukan orang yang tidak pernah sedih dan tidak pernah mendapatkan masalah ya, tapi yang tetap berjalan meski sedang banyak masalah dan sedang bersedih gitu. Itu jadi harus tetap kita itu yang penting tuh eh, bolehlah lelah, boleh sedikit capek, istirahat ya boleh. Yang penting itu jangan menyerah gitu. Tinggal nanti soal strategi tipsnya mah banyak ya bisa dicari di mana-mana. Contoh misalkan ya tadi kuliah tuh buat apa sih? Berarti kan punya visi yang jelas, punya rencana yang jelas mau apa. Contoh misalkan itu kan soal dream ya. S2 tuh buat apa sih?
Oh, saya pengen jadi dosen. Nah, itu selalu ditarik kembali tuh. Dosen, dosen, dosen. Kalau saya berhenti, jadi dosennya berhenti dong. Enggak nih. Berarti naikin lagi semangat gitu kan. Dan cara-cara untuk mengingatkan itu kan harus ditulis tuh. Bahkan divisualisasikan dengan jelas. Baik itu di pikiran ataupun dengan tempelan gitu di dinding ya. Kalau saya biasanya ditempel itu. Biar apa? Jadi pengingat. Kalau punya target itu, ah, teringat. Misalkan, oh saya harus umroh di tahun ini nih. Ya, tempel itu kabar Ka'bah dan yang lainnya. Lalu tulis di situ tanggal apa. Lalu kasih pertanyaan. Sudah sampai mana persiapan dan ini itunya gitu kan. Nah, itu jadi pengingat dan penguat motivasi kita. Apalagi sendiri kan. Mau gak mau harus ditulis sendiri tuh. Karena nggak ada yang ngingetin. Kecuali udah punya pasangan. Minta tolong pasangan. Ingetin terus ya. Saya punya target ini gitu. Nah, saran berikutnya adalah mungkin memiliki pasangan adalah solusi untuk menjadi pengingat. Tapi itu pilihan ya, silakan nanti untuk solusi dan yang lainnya. Tapi sebagai penguat saja tadi, kembalikan kepada visi awal untuk apa. Lalu identifikasi masalah paling memberatkan tuh apa sih sebenarnya gitu. Ya, diidentifikasi sehingga diselesaikan pelan-pelan. Diselesaikan pelan-pelan, apakah keuangan, nah dari mana tuh caranya misalkan gitu ya. Apakah berjualan, apakah komunikasi dan silaturahim dulu dengan orang yang memiliki kapasitas keuangan gitu ya, atau seperti apa gitu ya. Intinya diidentifikasi masalah apa yang menjadi paling berat, sehingga pelan-pelan dicarikan solusinya. Itu yang kedua ya, sebelumnya tadi adalah memiliki visi, kembali lagi visi yang utama tuh buat apa gitu. Karena kalau punya why-nya itu, nanti dengan sendirinya tuh akan tergerakkan gitu, karena memang punya target, punya visi yang jelas. Itu kan motivasi terberat apa terbesar sebenarnya dalam diri kita ya, yang membuat kita itu terus bergerak, terus melaju gitu ya. Visi tadi itu, why-nya itu ya. Lalu mungkin kalau memang masalah soal waktu dan yang lainnya ya, perencanaan pastikan pengelolaan waktu dengan baik begitu. Terus juga menjaga keseimbangan fisik tuh penting juga biar fresh, olahraga gitu ya. Karena kan harus kunci gerak gitu ya. Eh, Gerak, berkata kata-kata yang baik, lalu fokus fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, fisik itu harus digerakkan juga biar otak-otak kita nih apa namanya bermunculan gitu ya. Itu sunnah loh, itu apa sunnah itu untuk bergerak ya, untuk berolahraga karena ternyata mengaktifasikan ide-ide cemerlang otak-otak kita gitu. Apalagi ya, saya rasa sih itu ya. Kalau mentalitas dijaganya tadi dengan yang saya dua sampaikan dari awal ya, untuk memiliki mentalitas resilience itu, daya tahan yang tangguh itu tadi adalah utamanya di keimanan, di apa, di nilai dan tujuan tadi itu. Begitu kurang lebih Kang Bams ya. Insya Allah lah, yang bertanya sepertinya jauh lebih paham dan lebih tahu Masya Allah. jawabannya ya. Oh ya coach. Gitu. Kemudian dari siapa nih? Laras ya. Laras tadi soal menjadi orang berpengaruh yang banyak ilmu dan luas wawasan tapi kurang dalam ekonomi. Karena kalau dilihat dari sekarang itu yang paling berpengaruh adalah orang yang berada, enggak juga sih. Nggak juga sih saya rasa, tergantung, ada dua ya modal kita itu sebenarnya kan. Yang pertama memang modal kapital ya, modal finansial namanya, uang tadi yang disebutkan. Yang kedua adalah modal sosial. Kalau kita lemah dari apa? Dari finansial, maka perkuat sosial gitu. Kan biasanya orang-orang yang punya kekayaan atau apa itu sosialnya tuh lemah ya kan, tapi banyak uang memang sehingga dia bisa beli teman, beli apa misalkan gitu ya, atau dia amplopin ini dan yang lainnya, bahkan orang tuh merapat ke dia karena ada sesuatu itu gitu ya. Tapi ada orang yang mungkin biasa saja tapi dia eh, sosialnya tuh bagus, akhlaknya, sering silaturahim, hadir di semua pertemuan dan majelis, lalu dia bertemu, lalu dia bertanya dengan penuh semangat, lalu dia belajar baca buku, lalu dia kemukakan dengan
dengan cara-cara yang elegan yang membuat orang tuh seneng, suka. Ini kan ada ilmunya nih, ilmu komunikasi ya. Nah, itu pelajari tuh bagaimana orang senang, itu kan ilmu sosial tuh. Kalau kita lemah secara ekonomi dan finansial, perkuat secara sosial. Ini akan sama-sama nanti naik gitu ya. Syukur-syukur bertemu antara sosial dan finansial. Maka ini jadi nih barang gitu ya. Kalau pertemuan antara orang suka sama dia karena ahlaknya, karena sikapnya, lalu dia juga punya uang. Wah, itu cocok itu. Gitu ya. Tapi salah satunya kalau nggak kuat di segi finansial, maka sosialnya perkuat. Saya tadi sangat lemah sekali di finansial, tapi saya perkuat di daya juang saya untuk belajar, lalu bertahan hidup, lalu saya silaturahim, ketemu orang, nurut aja sama orang apa aja. Kamu ini nih, atau orang, saya punya rumah, kamu isi bikin apa kayak kegiatan di situ, siap, saya bilang. Bukan nurut aja tuh, alhamdulillah dapat kebaikan-kebaikan begitu. Dan ternyata ya tadi bisa nyalip begitu kan, yang mereka sepertinya punya ini itu gitu kan. Gitu. Bahkan ketika masuk ke dunia kerja pun saya sempat bahkan ditawari gitu sama orang, saya pernah ditawari dulu di bank BUMN ya untuk masuk, sebelum lulus kuliah udah ditawarin, karena kan ini modal relasi tuh, jejaring gitu ya, meskipun saya tolak tuh karena saya punya visi lain, yaitu untuk berada di luar waktu itu, tidak untuk berada di dunia kerja. Waktu itu ya saya pilihnya begitu, sehingga alhamdulillah saya lebih memilih untuk mendirikan rumah prestasi, mengelola rumah prestasi, begitu ya. Kemudian ya bergerak ngisi acara kemana-mana gitu ya, berbagi motivasi, datang ke pelosok-pelosok untuk menyebarkan semangat berpendidikan tinggi, semangat untuk berubah dan yang lainnya. Begitu. Jadi nggak harus selalu uang. Kalau kita punya modal sosial kuat, insya Allah kita juga bisa diterima dan naik ke permukaan. Insya Allah. Yang penting konsisten aja dan tangguh tadi ya. Oke, Coach, itu saja, Kapten. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Masya Allah luar biasa, antusias. Sudah, wah ini kita sudah masuk di akhir acara ya, udah jam 10 nih, Masya Allah. Tapi tetap semangat nih. Ya, mungkin bisa Mantap. berikan closing statementnya ya, Bang Ujang, untuk agenda malam ini. Silakan. Closing statement untuk teman-teman ya. Sebenarnya sudah cukup ini ya. Pesan atau apa Oke, ya? teman-teman. Oke, yang paling penting tadi adalah dicatat, diingat, dan dipraktekkan ya apa yang sudah kita bahas bareng-bareng sama-sama. Karena ilmu tanpa dipraktekkan nanti akan juga sia-sia buat kita gitu ya. Itu yang paling penting. Kemudian berikutnya teman-teman, orang yang tahu kita mau kemana akan pergi, akan menemukan caranya. Bahkan di tengah badai, di tengah terpaan, di tengah kegelapan sekalipun. Kalau kita memiliki jalan yang jelas, peta yang jelas, atau arah niat kita mau kemana. Maka tadi saya meminta teman-teman untuk menyusun target-target di masa depan, mulai dari visi, rencana keahlian apa yang mau dikuasai, kemudian juga kontribusi di masa depan, itu semacam peta di masa depan, semacam kompas yang akan membawa arah kita mau kemana, meskipun dalam kegelapan, meskipun dalam tempaan badai yang sangat luar biasa, insya Allah kita akan terus melaju dan puncaknya kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW di surganya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas pemaparannya. Ya, semoga ini jadi bahan pikiran ya, jadi bahan pikiran untuk bahan renungan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih pada Bung Ujang. Semoga nanti ketika diundang masih tetap bisa muncul ya. Baik, teman-teman semua, kita foto bersama dulu ya untuk publikasi. Silakan sebentar aja on cam-nya. Saya hitung sampai 10, silakan on cam ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10.
Oke, silakan on cam-nya tampain wajahnya. Kita mau foto bersama dulu ya, sebagai kenang-kenangan ini. Jadi ternyata di era sekarang yang mengundang orang yang dari Jawa ya enak ya. Pakai Zoom. Jadi besok-besok kita undang yang nih pangkalnya Jawa nih. Besok mungkin Jakarta, besoknya lagi mungkin ke Jawa Tengah, ke Jogja, ya nanti ke Jawa Timur, nanti ke Bali, ke Papua. Insya Allah kita undang. Jadi yang penting kalian mau datang ya. Jadi insya Allah kita agendakan 3 bulan sekali. Oke, baik. Saya foto ya. Lihat kamera. Senyum. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Nah, nggak ada gaya lain. Pokoknya ini aja. Terima kasih sekali lagi pada Bang Ujang. Saya host di sini mengucapkan mohon maaf jika saya ada salah kata dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum absen silakan absen dulu ya untuk pendataan. Saya eh, tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Insyaallah rekaman kita Zoom ini akan ditayangkan di channel YouTube Gen PM Jambi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke. saya pamit, Ya, Coach. makasih, Duluan ya. makasih, makasih. Siap, siap. Sampai ketemu nanti di Banten. Siap. Udah ke Banten kemarin. Oke, boleh left grup ya.